Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walahu wa ba'd. Nah, baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi. Permulaan atau dasar-dasar ilmu nahwu. Nah, sekarang kita berada di al-bab tsani, al-ismu wa aqsamuhu. Nah, jadi di al-babul awal kemarin kita membahas al-kalimah wa anwa'uha, kata dan jenis-jenis kata. Kita katakan bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis, isim, fi'il, dan huruf. Sudah kita bahas juga ciri dari masing-masingnya, apa ciri-ciri dari isim, ciri-ciri dari fi'il, dan apa yang dimaksud dengan huruf. Nah, sekarang di al-babus tsani, di bab yang kedua ini kita akan bahas ya, apa itu isim dan pembagian-pembagiannya. Nah, jadi segala hal yang berkaitan dengan isim akan kita bahas insyaallah di bab yang kedua ini. Nah, di bab yang kedua ini sebagaimana di bab yang pertama, di sini ada 9 dhawabit. Ya, kalau di bab pertama kemarin ada 7 dhawabit. Ya, di sini ada 9 dhawabit. Nah, ada 9 poin yang akan kita bahas insyaallah taala. Baik, kita mulai ad-dhabitu al-awwal. Ya, dhabit yang pertama. Apa dhabit yang pertama? Yaitu pembagian isim, pembagian kata kerja min haitsu an-nau', dari sisi nau'. Ya, apa itu nau'? Nau' artinya jenis. Ya, di sini kita artikan dengan jenis kelaminnya. Nah, jadi kita akan membagi kata benda berdasarkan jenisnya ila qismain, menjadi 2 bagian, al-mudzakkar dan al-muannas. Al-mudzakkar itu berasal dari kata dzakarun, ya, makna laki-laki. Al-muannas dari kata unsa, yang maknanya adalah perempuan. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini, inilah perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Yaitu kalau dalam bahasa Arab yang dihukumi laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, itu tidak hanya manusia dan hewan saja, tapi benda-benda mati juga dihukumi memiliki jenis kelamin. Ya, jadi benda mati ya, juga dihukumi bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau pada manusia, membedakan laki-laki dan perempuannya bisa dengan melihat kepada bentuk fisiknya, ya, bisa melihat kepada namanya. Kalau namanya Agus ya laki-laki, kalau rambutnya panjang biasanya perempuan begitu. Nah, itu kalau pada perempuan. Ya, pada hewan bisa melihat dari dia melahirkan apa tidak, ya, jantan atau betinanya bisa kita lihat dari situ. Nah, kalau pada benda mati, bagaimana kita bisa membedakan yang mana laki-laki yang mana perempuan? Katakanlah misalkan rumah. Rumah itu dalam bahasa Arab dihukumi laki-laki. Ya, nau'nya adalah mudzakkar, istilahnya laki-laki. Lantas bagaimana atau dari mana kita mengetahui kalau dia itu laki-laki? Nah, nanti kita akan lihat ada tanda-tandanya. Ya, apa saja tanda-tandanya. Nah, yang jelas yang perlu kita pahami di sini bahwasanya kalau dalam bahasa Arab, ya, benda mati pun memiliki jenis kelamin. Cara membedakannya nanti mudzakkar dan muannasnya kita akan bahas nanti di dhabit yang selanjutnya. Baik. Jadi dikatakan oleh penulis di sini yang qasimul ismu min haitsun naw'u ila qismaini. Kata benda yang qasimu terbagi min haitsun naw' dari sisi jenisnya ila qismain menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama namanya al-mudzakkar. Bagian yang kedua namanya al-muannas.
Al-mudzakkar laki-laki. Contohnya Muhammadun, Asadun, Qalamun. Nah, ini adalah kata benda yang dihukumi mudzakkar. Jadi Muhammad, ya, itu kalau dalam bahasa Arab dihukumnya kata benda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan benda itu ya benda mati doang. Ya, kalau benda hidup itu sebutnya makhluk hidup begitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya mau dia manusia, hewan, pohon, batu, ya semuanya dihukumi atau disebut dengan istilah isim atau kata benda. Nah, maka kata benda Muhammad dengan qalamun dengan asadun ini nggak ada bedanya. Ya sama-sama mudzakkar. Ya, Muhammadun itu mudzakkar, asadun juga mudzakkar, qalamun juga mudzakkar. Muhammad nama orang laki-laki. Nah, kalau asadun ya ini nama hewan, artinya singa. Ya, asadun artinya singa. Kemudian qalamun artinya pulpen atau pena. Nah, kemudian yang muannas contohnya ummun. Ya, secara makna kita lihat ummun ya nggak mungkin laki-laki. Karena ummun artinya ibu. Ukhtun saudari perempuan. Ya, fatatun artinya pemudi ya atau gadis. Nah, baik. Ya, jadi inilah contoh-contoh untuk al-mudzakkar dan al-muannas. Nah, lantas pertanyaannya, apa sebenarnya hikmah dari kita mengetahui pembagian mudzakkar dan muannas? Kenapa kok kita perlu tahu ini mudzakkar, ini muannas? Ya, jawabannya adalah ya, karena mudzakkar dan muannasnya suatu kata benda akan mempengaruhi banyak hal nanti. Dia akan mempengaruhi kata kerjanya, dia akan mempengaruhi kata sifatnya, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan, Muhammad makan dengan Fatimah makan, kata kerjanya sama-sama makan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Muhammad makan dengan Fatimah makan, kata makannya itu nanti akan berubah. Kok bisa berubah? Ya karena pelakunya beda jenis kelaminnya. Ya, jadi makan kalau dilakukan oleh Muhammad beda sebutannya. Begitu juga kalau dilakukan oleh Fatimah beda sebutannya. Nah, itu pentingnya kita mengetahui perbedaan antara kapan dia disebut mudzakkar, kapan dia disebut muannats. Nah, dalam Al-Quran nanti kalau kita ketemu suatu kata kerja, dari kata kerjanya saja, walaupun nggak disebutkan pelakunya siapa, kita bisa tahu pelakunya laki-laki atau perempuan. Ya, ulang. Ya, dari kata kerjanya saja, misalkan kata kerja makan. Dari kata kerja makan ini, kalau dalam bahasa Arab, bisa kita tentukan pelakunya laki-laki atau perempuan, meskipun kita nggak sebut nama. Ya, contohnya kalau dalam bahasa Arab, ketika kita mengatakan akala, itu laki-laki yang makan. Tapi kalau kita katakan akalat, itu perempuan yang makan. Meskipun belum disebutkan nama orang Muhammad atau Fatimah di situ. Tapi dari kata kerjanya saja, kita sudah bisa menentukan pelakunya itu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke ad-dhabitus tsani, poin yang kedua. Masih ada kaitannya dengan ya, dhabit yang pertama. Yang qasimul ismul muannatsu ila qismaini. Isim muannats, kata benda yang berjenis perempuan itu, yang qasimu, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama namanya al-muannatsul haqiqiyu, yang kedua namanya al-muannatsul majaziyu. Muannas hakiki itu dari kata haqiqah, hakikat artinya. Ya, sebenar-benarnya. Tulen, murni. Itu makna hakiki di situ. Kalau muannas majazi itu muannas secara majaz. Majaz dalam bahasa Indonesia artinya kiasan. Jadi dia tidak benar-benar muannas, dia hanya dihukumi muannas secara kiasan saja. Ya, secara kiasan. Nah, apa itu muannas hakiki? Muannas yang sebenar-benarnya. Muannas hakiki adalah ismun
dalla ala insanin au hayawanin. Suatu kata benda dalla menunjukkan ala insanin, ya, menunjukkan atas seorang manusia, insan, au hayawan atau hewan. Ya. Jadi kalau diterjemahkan dia menunjukkan nama perempuan, nama manusia, ya, atau hayawan atau menunjukkan nama-nama hewan. Misalkan Fatimah itu menunjukkan perempuan, laki-laki, perempuan dari kalangan manusia. Kalau kita katakan Baqarah, sapi betina, itu menunjukkan hewan, ya, betina dari kalangan hewan. Gitu. Nah ini namanya al-mu'annas al-hakiki. Jadi dia kalau bukan nama manusia, maka dia nama hewan. Yalidu au yabidu. Kemudian syaratnya yang kedua adalah dia yalid, melahirkan atau bertelur. Ya, yalidu melahirkan, beranak. Ini manusia maksudnya. Au yabid, atau dia bertelur, bisa bertelur kalau pada binatang maksudnya. Maka hewan-hewan yang bisa bertelur dan manusia yang bisa melahirkan itu disebutnya al-mu'annas al-hakiki. Contohnya fatatun. Fatatun ini tadi artinya kalau kita buka di kamus artinya pemudi, seorang remaja perempuan, ya, remaja perempuan, fatatun. Nah, bisa melahirkan apa tidak? Bisa. Berarti dia mu'annas hakiki, perempuan tulen bahasa kita. Kemudian Baqarah. Baqarah ini kalau kita buka di kamus artinya sapi betina. Nah, ini nama hewan. Nah, dan ya, dia bisa melahirkan. Ya, maka berarti ini namanya mu'annas hakiki. Nah, jadi patokannya mu'annas hakiki itu yang pertama kalau diterjemahin dia merujuk kepada nama manusia atau nama hewan. Kemudian yang kedua, dia bisa beranak, artinya bisa berkembang biak, entah dengan cara bertelur atau dengan cara beranak. Nah, itu al-mu'annas al-hakiki. Kemudian yang kedua, al-mu'annasul majazi. Dia mu'annas secara kiasan saja. Artinya sebenarnya dia bukan mu'annas, tapi dalam tinjauan bahasa Arab, dia itu diperlakukan seperti mu'annas. Nah, apa pengertiannya? Pengertiannya adalah ismun dalla ala mu'annasin. Suatu kata benda, suatu isim dalla yang menunjukkan ala mu'annasin, atas suatu yang berjenis perempuan. La yalidu, ya, dia dihukumi perempuan, tapi la yalidu, dia tidak melahirkan. Wala yabidu, dia tidak bertelur. Contohnya suratun darun. Nah, dua kata ini dihukumi mu'annas. Surah itu dihukumi mu'annas. Nah, kalau kita cari di kamus, surah itu artinya foto atau gambar. Ya, foto atau gambar. Nah, jadi dia kan secara makna, ya, gambar itu kan nggak punya kelamin, ya, nggak bisa secara fisik kita nggak bisa tentukan dia mu'annas atau mudzakkar. Nah, tapi karena dia memiliki ciri mu'annas, yaitu adanya ta marbutoh, atau misalnya di belakangnya ya, ada ta marbutoh di situ. Nah, ya, adanya ta marbutoh ini sebagai pertanda bahwasanya dia itu mu'annas. Jadi yang ada ta marbutohnya di belakang, ta marbutoh itu ta yang bulat ya. Kalau di waqaf dia dibaca ha. Ya, suratun, kalau di waqaf jadinya surah. Ya. Fatihatun, ya, di waqaf jadinya Fatihah. Ya, jadi itu yang disebut dengan nama ta marbutoh, ya, yang pasti berada di akhir kata. Nah, jadi surah ini dihukumi mu'annas, tapi dia bukan mu'annas yang sebenar-benar mu'annas. Kenapa? Karena dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur, dia sudah mati. Nah, begitu juga kata darun. Nah, kalau darun ini, ya, orang Arab menghukumi dia mu'annas, meskipun dia nggak punya ta marbutoh. Ya, karena yang menentukan mudzakkar mu'annas itu ya sebenarnya orang Arab itu sendiri kan. Nah, jadi orang Arab mengatakan darun itu mu'annas. Udah. Ya, darun itu mu'annas. Ya, meskipun tidak ada ciri-cirinya. Ini adalah diantara kata benda dalam bahasa Arab yang dari bentukannya
seolah-olah dia mudzakkar, tapi ternyata sebenarnya dia adalah muannas. Nah, ini contohnya darun. Ya, darun sendiri artinya nama lain dari baitun, ya, rumah. Ya, rumah atau tempat tinggal itu disebutnya darun. Ya, darul khuldi, ya, rumah keabadian, surga maksudnya. Darussalam, rumah keselamatan, di antara nama surga. Darun naim, rumah kenikmatan, artinya tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu dar. Baik. Nah, jadi dia ikhwah bahwasanya muannas itu dibagi menjadi dua, muannas yang sebenar-benarnya yaitu muannas hakiki dan muannas secara kiasan saja yaitu muannas majazi. Perbedaannya adalah pada bisa melahirkan atau tidak. Kalau bisa melahirkan itu muannas hakiki, tidak bisa melahirkan itu al-muannas al-majazi. Nah, kemudian di ad-dhabitus tsalis, di dhabit yang ketiga, ya, ada pembahasan tentang alamatut ta'nis bil asma. Ciri-ciri ta'nis. Ta'nis itu dari kata muannas, ya. Ciri-ciri muannas pada isim ada 3. Artinya kalau ada ciri-ciri ini satu, ya, ada satu dari 3 ciri ini pada suatu kata benda, maka dia dihukumi muannas tanpa perlu kita cross check ke kamus. Ya, kita anggaplah nggak tahu arti kata itu, maka dia dihukumi muannas, ya, kalau dia mengandung salah satu dari 3 tanda berikut ini. Tanda yang pertama, ta'ut ta'nis al-marbutoh, ta marbutoh, ya. Marbutoh secara bahasa artinya terikat. Jadi ta yang terikat karena bentuknya bulat, ya, terikat dia jika dibandingkan dengan ta yang kebuka itu, ya. Alif ba ta itu, ya, itu ta maftuhah namanya, ta kebuka. Nah, karena kedua ujungnya nggak nyambung, ya, kedua sisinya huruf ta itu nggak nyambung, kebuka dia kayak mangkok gitu. Nah, kalau marbutoh itu terikat dia kedua sisinya sehingga dia menjadi bulat. Nah, jadi ta'ut ta'nis al marbutoh contohnya Fatimah, Aisyah. Ini kalau dibaca waqaf seperti hak dia Fatimah, Aisyah. Tapi kalau dibaca harokat jadinya Fatimatu, Aisyatu. Nah, jadi namanya ta marbutoh. Bedanya ta marbutoh dengan ta yang normal adalah kalau dia waqaf dia dibacanya menjadi ha. Kemudian ciri yang kedua dari ciri-ciri ya, isim muannas adalah alifut tanis al-maksurah atau alif maksurah. Ya, alifut tanis al-maksurah. Nah, apa itu alifut tanis al-maksurah? Contohnya pada kata Salma. Ya, pada kata Salma. Tanpa melihat ke kamus, kita tahu Salma ini adalah, ya, isim muannas. Ya, dari mana? Dari ujung belakangnya. Yang berakhiran alif tanis al-maksurah. Bahasa kita itu alif bengkok. Ya, jadi ini sebenarnya alif bukan ya, ya. Kalau ya itu ada titik 2 di bawahnya. Ya, ini adalah alif. Ya, tapi ya bengkok bentukannya. Ya, selama ini kan kita tahunya alif itu tegak. Ya, ini alif versi lain. Dia bentukannya seperti ya, mirip seperti ya. Cara membedakannya nanti yang mana yang alif maksurah yang mana ya. Ya, kadang-kadang soalnya di Al-Qur'an itu nggak pakai titik dia. Nggak pakai titik. Kalau pakai titik itu ya jelas adalah ya. Ya, tapi kalau sama-sama nggak pakai titik, cara menentukannya adalah lihat dari harokat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya kasroh maka itu adalah ya. Tapi kalau sebelumnya fathah maka itu adalah alif. Ya. Nah, kalau domah nggak mungkin ada bengkoknya, ya. Taib. Jadi Salma ini dihukumi muannas karena dia memiliki ciri muannas yaitu alifut tanis al-maksurah. Begitu juga Najwa. Ya, ini dihukumi muannas karena dia memiliki tanda di belakangnya yaitu adanya alifut tanis al-maksurah. Kemudian ciri yang ketiga adalah alifut tanis al-mamdudah. Ya, alifut tanis al-mamdudah yaitu alif yang berdiri tegak. Ya, contohnya kata sohro, hamro. Nah, ya, kita perhatikan kata sohro di situ. Ya, dia ada alif di situ, ya.
Ya, alifut ta'nis al-mamdudah ini alif ini. Ya, jadi ini sebenarnya adalah alif bukan hamzah. Nah, kemudian sebelumnya ada alif zaidah. Nah, itu alif zaidah setelahnya ada hamzah. Ini namanya alif al-mamdudah. Ya, jadi dia tulisannya ada dua nanti. Ya, tulisannya ada dua seperti ini. Ya, ada yang tegak dan ada yang di bawah. Nah, sohro, hamro. Ini berarti mu'annas meskipun nggak ada tamar butohnya karena dia memiliki ciri yang lain yaitu alifut tanis al-mamdudah. Nah, ini dia 3 ciri dari isim yang dihukumi mu'annas. Nah, setelah kita tahu ciri mu'annas, lantas apa ciri-ciri mudzakkar? Ya, karena hanya ada 2 jenis mudzakkar dan mu'annas, maka dengan mengetahui ciri-ciri mu'annas, ya itu sudah cukup. Itu adalah juga ciri-ciri dari mudzakkar. Artinya apa? Artinya ketiadaan ciri-ciri mu'annas itulah menjadi ciri-ciri bagi muzakkar. Jadi tidak adanya ta marbutoh, tidak adanya alifut tanis al-maksurah, dan tidak adanya alifut tanis al-mamdudah, ya, itulah tanda dari isim yang muzakkar. Berarti muzakkar ini hukum asalnya. Ya, hukum asal dari kata benda itu muzakkar. Dia menjadi muannas kalau ada tandanya. Kalau nggak ada tandanya ya berarti muzakkar. Gitu. Ya, kecuali kata-kata beberapa nanti yang dia nggak punya tanda tapi dihukumi muannas. Ya, itu jumlahnya sedikit nanti ada pengecualian nanti. Nah, lantas bagaimana dengan nama laki-laki yang berakhiran ta marbutoh? Semisal Hamzah, kan ta marbutoh belakang itu. Ya, Hamzah ini kan di mana-mana yang namanya Hamzah itu kan laki-laki. Tapi dia ada ta marbutohnya. Nah, bagaimana ini? Nah, itu insyaallah taala akan kita bahas di dobit yang keempat, pembagian ya muannas dari sisi bersambung apa tidaknya dengan 3 tanda-tanda muannas tadi. Nah, Allah taala alam, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya.